Ceng, kamu sekarang lagi di mana? Masih di sekolah? Udah malam loh. Pulang Ki, pasti belum makan juga kan? Hehehe, maaf, nanti setengah jam lagi pulang. Jangan mampir dulu ya. Langsung pulang loh. Iya, cantik. Ceng, tadi Angie ngobrol bareng Kasima loh. Ngobrolin apa tuh? Kepo nih. Ai kamu, bos kentolan bisa kepo juga ya? Aneh. Aku juga manusia kan, wajar lah. Dasar. Tadi Angie kasih tahu tentang geng Tistar. Apa Sima tahu kamu anggota Tistar? Iya tahu. Sima marah gak? Enggak, Kasima cuma ngelarang aku ikut campur urusan dia. Katanya berbahaya kalau aku ikut campur. Kamu jangan ikut campur, aku gak izinkan ya. Maaf, Angie cuma masih ngerasa bersalah saja sama Kasima. Makanya Angie kasih tahu informasi tentang Tistar. Udah ya, mulai sekarang jangan ikut campur lagi, oke? Aku gak mau kalau kamu kenapa-kenapa. Iya, ih. Kenapa Bimo malam-malam telepon? Hatiku gak enak nih. Bentar ya, Seng. Kenapa? Enggak, aku tutup sekarang ya. Iya, ada apa? Perasaan gua gak enak. Sial, gua ke rumahnya aja. Ada apa malam-malam telepon? Ganggu orang istirahat aja. Setan, lama banget lu angkat telepon. Sorry. Di mana lu sekarang? Ya di rumah lah. Di mana lagi? Lu jujur sama gua sekarang. Jujur apaan? Lu pikir gua gak tahu, ha? Lu udah bocorin tentang Tistar ke Ale sama Erlangga kan? Gila. Gawat. Kok dia bisa tahu ya? Kata siapa? Gue gak bilang ke siapa-siapa tentang Tistar. Apalagi ke Ale sama Erlangga. Lu kira gua orang bodoh? Waktu lu bicara sama Ale dan Erlangga, lu gak sadar kan? Di sana ada Emon menguping pembicaraan lu. Apa? Tamatlah. Gue harus apa ini? Oke, gua akan tutup mulut. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gua denger lu udah punya pacar ya? Ya, dia tahu Dwi juga. Gue harus jelasin apa ini? Pacar lu tajir gak? Boleh kali porotin uangnya. Nanti uangnya buat kita-kita juga ngopi, iya gak? Enggak, gue gak setuju. Dia gak punya apa-apa. Kok lu nyolot sih? Datang ke sini, ke sekolah. Udah malam, besok aja. Mau gua kasih tahu para bos pentolan kalau lu mengkhianati kita semua. Ah, cepat lu ke sini. Gua kasih waktu 10 menit. Kalau lu gak datang, gua bakal kasih tahu semuanya. Iya, gue ke situ sekarang. Cepat. Bagaimana, Bim? Dia mau ke sini, tunggu aja. Hahaha. Bim, lu sadar gak sih kalau Angie juga orangnya lumayan cantik? Kalau dia masih nggak mau morotin uang pacarnya, bisa kali main-main dulu sebentar sama dia. Mumpung masih sepi. Gimana? Boleh-boleh juga. Adel gimana, Bim? Gak usah bicarakan cewek jalang itu. Cewek gak guna. Gua gak lihat dia udah 3 hari. Kemana ya? Nggak tahu. Mau ada apa-apa pun, gua udah gak peduli. Bodoh amat. Hahaha, aing lapar. Lu lapar gak? Aing mau masak mie nih. Boleh, pakai telur 2 ya. Nanti gua bayar, slow. Gak usah bayar kayak ke siapa aja lu. Lu kan jualan. Kalau gua gak bayar, gimana keuntungannya? Udah, nanti gua bayar. Terserah lu aja. Buset, kurang kencang neng bawa motornya. Bentar, kayaknya gua kenal deh. Bukannya itu Angie ya? Kalau dilihat-lihat, iya sih, itu Angie. Itu kan jalan menuju SMA kita. Ada apa dia ke sekolah malam-malam? Mana aing tahu. Don, entah kenapa hati aing kayaknya gak enak ya. Lu lihat tadi Angie. Tadi bawa motornya cepat banget, kayak orang lagi gelisah gitu. Ada yang gak beres. Mau gua ikutin aja dari belakang. Aing ikut. Aing tutup warung dulu sebentar. Ayo cepat, gua bantu. Siap.
Sial, hati gue gelisah banget. Ditelepon balik HP-nya udah gak aktif. Mau telepon Ale udah gak sempet. Udah di jalan gini. Gue harus cepat-cepat ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Dewi. Mau main? Hehehe. Iya Tan. Oh iya Tan, Enji ada di rumah gak? Tadi keluar barusan. Buru-buru banget. Katanya sih mau ke rumah temennya. Kalau boleh tahu ke rumah teman yang mana ya Tan? Tante juga gak tahu rumah temannya. Tapi katanya sih mau ke rumah anak-anak gitu namanya. Syukurlah kalau dia main ke rumah anak. Di sana sudah dipastikan aman. Kalian berdua sedang bertengkar ya? Oh enggak Tan, Dwi cuma agak khawatir aja. Waktu lagi teleponan, tadi Enji tiba-tiba tutup telepon. Tapi nada pembicaraan dia itu kayak orang yang lagi panik. Ditelepon balik, nggak diangkat-angkat. Dwi takut Enji kenapa-kenapa, makanya langsung ke sini. Kirain lagi bertengkar. Enggak Tan kalau itu. Syukurlah. Jalan ini kan searah sama warkop Ale. Ngopi dulu lah di sana. Kalau gitu, Dwi pamit dulu ya Tan. Enggak, mau mampir dulu. Dwi sedang buru-buru juga Tan. Makasih. Oh iya, hati-hati ya. Iya Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar cewek gila. Lama banget sih. Janjinya cuma 10 menit. Ini sih udah setengah jam. Kayaknya gak bakal kesini deh, Bim. Apa kita kasih tahu Bang Leo sekarang aja? Tunggu sebentar lagi. Nah, datang juga. Maaf lama. Ini sih bukan lama lagi. Sini lu. Iya, Jujur lu. Apa lu membocorkan informasi tentang pistol ke Ale sama Erlangga? iya. Aku udah kasih tahu semuanya. Lu sekarang sudah punya pacar juga kan? Siapa pacar lu? Dia. Jujur lu jalan. Apa dia orangnya tajir? Enggak, dia orang gak punya. Mau tajir mau enggak, lu harus poropin uangnya. Nanti kan uangnya buat kita-kita juga. Cepat telepon pacar lu, minta uangnya. Gua lagi pengen minum sekarang. Itu. Jalan, lu gak sadar posisi lu sekarang, ha? Lihat-lihat, lu cantik juga ya. Hahaha. Mau ngapain lu? Mon, ikat dia ke kursi. Boleh. Jangan macam-macam ya. Berisik! Hei, mau pada kemana nih? Udah mau tutup. Lu ada di sini? Abis dari rumah pacar gua tadi. Mau pulang males, jauh. Ya udah mampir dulu ke sini. Seduh kopi, Le. Duh, pengen ngopi nih gua. Bangke. Mau pada kemana sih? Lu habis berantem sama cewek lu? Enggak. Kenapa sih? Tadinya gue mau buntutin pacar lu. Tadi waktu kita lagi santai, gue lihat cewek lu kayak orang yang lagi gelisah. Makanya kita tutup warung. Gue takutnya cewek lu ada masalah. Kata ibunya, tadi Enji mau ke rumah lu, Don. Mau ke adik lu katanya. Gue telepon adik gue dulu. Iya, Don. Cepat lepasin gua. Bim, kenapa gak main-main dulu sama cewek jalan ini? Gue udah gak sabar gila. Nantilah sabar. Kita harus dapat uang dulu buat beli minuman. Mon, ambil HP-nya. Telepon pacarnya sekarang juga. Suruh datang ke sini. Dan bawa uangnya minimal 10 juta. Boleh. Jangan macam-macam lu. Kalau dia datang ke sini, lu semua bakal dibikin babak belur. Lu gak setara sama pacar gua. Pacar gua cuma setara sama bos SMA Pluto. Mending kalian lepasin gua sekarang. Kalau kalian gak lepasin gua, bakal menyesal seumur hidup lu. Sumpah, gua jamin. Apa yang lu bicarakan? Bicara sekali lagi. Gua gak setara sama pacar lu.
memangnya ada orang yang lebih kuat dari Dewi Raya? Lu gak tahu apa-apa tentang SMA Pluto. Asal lu tahu Dewi Raya satu-satunya orang yang setara sama para bos SMA di kota ini. Bahkan bukan cuma setara, Dewi Raya orang yang paling kuat di kota ini. Dan lu sekarang mau membandingkan pacar lu sama Dewi Raya? Dasar cewek gila. Suruh datang ke sini pacar lu itu, biar gue yang bakal kasih pelajaran. Sumpah, lu bakal menyesal nanti. Banyak omong lu, mending tutup mulut lu. Gua pengen tahu seperti apa orang yang setara sama Dewi Raya. Lu lawan Erlangga saja kalah telak. Anak cupu itu bertarungnya curang, makanya dia menang lawan gua. Asal lu tahu, gua belum keluarkan kekuatan asli gua. Kalau gua keluarkan kekuatan asli gua, bahkan Dewi Raya saja tidak bisa menandingi gua. Paham gak lu? Dasar, padahal udah gua peringatkan. Lama amat sih, Mon. Bentar, gua lagi cari namanya. Hei Dungu, mana nomor cowok lu itu? Apa ini yang namanya anak bandel? Iya itu. Mau bikin video gak Bim? Nanti kirim juga videonya. Takut pacarnya gak percaya. Baik, Oke, gua telepon. Bagaimana Don? Apakah Angie bareng adek lu? Enggak. Adik gua gak bareng sama pacar lu. Le, Don, bantu gua cari Angie. Ayo. Ayo, Bentar, Angie telepon gua. Cepat banget angkatnya. Hahaha. Udah kangen ya sama cewek lu? Siapa lu? Di mana cewek gua? Sabar dong. Gua kan belum kasih tahu persyaratannya. Kalau lu mau cewek lu baik-baik saja, datang ke sini dan bawa uangnya minimal 10 juta. Oh iya, gak ada nego-nego harga ya. Hahaha. Cepat datang ke sini ke SMA Mars. Kalau lu nggak datang, tahu sendiri kan akibatnya. hahaha. Hei Dungu, lu lihat siapa ini? Ini kan pacar kesayangan lu. Kalau pengen pacar lu selamat, datang ke sekolah Mars dan bawa uangnya. Gua kasih waktu 10 menit. Kalau lu nggak datang ke sini, tahu sendiri kan apa yang akan gua lakukan. Cepat datang ke sini, waktu sudah berjalan. Hahaha. anak itu lagi. Yuk, Yuk. Bagaimana? Udah dilihat? Udah, tapi gue nggak tahu apakah dia bakal datang apa enggak. Ya, kita lihat saja. Pacar gue dari daerah timur, mana mungkin bisa datang ke sini 10 menit. Otak kalian berdua Dungu. Cewek gila. Sabar Bim. Kita kasih waktu 30 menit. Kalau belum sampai juga, ayo kita bersenang-senang sama cewek gila ini. Hahaha. Di luar pintu ada yang jaga gak? Ada 3 orang yang jaga. Aman. Boleh. Menurut lu, Bang Bimo sama Bang Emon berlebihan gak sih? Mau bagaimanapun, dia kan perempuan. Iya sih, tapi peraturan tetap peraturan. Ada suara motor tuh. Mungkin itu pacarnya Angie. Kita tunggu di sini dulu. Kata Bang Bimo, kita bikin pacarnya Angie babak belur terlebih dahulu. Kalau sudah babak belur, baru bawa ke dalam gudang. Baik, Muka dia kayaknya gak asing deh. nggak mungkin. Itu kan Dewi Raya, bos SMA Pluto. Kalau pacar lu gak datang, lu tahu sendiri kan akibatnya. Hahaha. Apa-apaan?
Dewi Raya. Kenapa dia bisa ada di sini? Koboi jalanan. Sial auranya. Sayang, Sayang, jadi pacar lu itu Dewi Raya. udah gue bilangin dari tadi. Lu bakal menyesal. Gua harus apa ini? Mon, lu serang dia duluan. Udah gila lu. Lu aja yang maju. Gak usah repot-repot. Seng, stop. Kasima, Kale, tolong hentikan Dewi sekarang. Kenapa pada diam aja? Kalau dibiarkan begini terus, Bimo bisa... Don, kalau kita biarkan terus, masa depan Dewi bakal hancur. Don, kenapa lu tahan gua? Sorry, Wi. Sayang, Maaf, kenapa kamu yang minta maaf? Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu. Maaf selama ini aku gak terlalu terbuka sama kamu. Aku salah, aku bodoh, aku ceroboh. Angie. Jangan pernah ngerasa kalau ini semua salah kamu. Aku juga salah, aku kurang memperhatikan kamu. Maaf, aku tadi sempat hilang kendali. Asal kamu tahu, aku sesayang itu sama kamu. Aku gak bisa lihat kamu nangis. Aku gak bisa lihat kamu disakiti. Aku akan melakukan apapun demi seseorang yang aku sayangi. Mulai sekarang, ayo saling terbuka. Mau hal sekecil apapun itu, kita harus menceritakannya. Jangan sampai ada beban yang kita pendam. Kita berdua itu pasangan, bukan musuh. Aku akan menceritakan hal apapun kepada kamu. Dan sebaliknya, kamu harus menceritakan hal apapun itu kepadaku. Aku gak mau kehilangan kamu. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Kamu adalah alasan kenapa hari-hariku terasa lebih indah. Aku bersyukur punya kamu. Dan aku harap kita akan selalu bersama-sama. Aku sayang kamu. Sayang, Mau diapakan dua orang ini? Kalau dibiarkan terus, orang ini akan lebih menjadi-jadi. Bagaimana, Don? Biar abang gue yang ngurus ini. Kejahatan Bimo sama Emon udah di luar perkiraan. Kita sudah punya bukti-bukti kejahatannya. Ini akan lebih mudah. Dua musang ini lumayan berbahaya kalau dibiarkan terus. Oke. Angie, jangan langsung pulang ya. Ke rumah gua dulu. Nanti gua panggil dokter. Kalau pulang sekarang, orang tua lu bakal kaget. Kasihan. iya kak. Ayo Seng. Baru pulang, Kak. Angie kesini juga. Lu kenapa? Bang, Angie kenapa? Ceritanya panjang. Tolong temenin dia dulu ke kamar. Tolong panggil dokter juga. Periksa Angie. Iya, Bang. Ayo ke kamar gua. Terima kasih Mak. Udah mulai rileks sekarang. Iya, Don. Kaget banget Aing tadi, sial. Lu kalau marah lumayan menyeramkan ya. Berisik lu jelek. Ye, kok marah jendol? Jelek. Gak seneng. Ayo berantem. Ayo. Udah. Dulu gua pusing banget lihat Eka selalu berantem sama Dewi. Sekarang gua pusing lihat tuh berdua gak pernah akur. Dia duluan, Don. Lihat dia diam aja, gua kesel. Kayak orang dungu. Bicara lu sekali lagi. Muka lu kayak kambing. Ayo keluar. Bicarakan di luar. Gua gak ada energi lawan kambing. Males. Ale. Bajingan lu. Apa? Lu mau berantem sekarang? Ayo.
Lu kenapa sih? Kok banyak luka gini? Tadi aku disekap di gudang sama anak-anak brengsek. Hah? Disekap? Terus, sekarang kemana orang-orang itu? Udah diurus sama Kasima. Gak tahu mau dibawa kemana orang-orang brengsek itu. Syukurlah. Lu santai aja. Bicaranya jangan tamu aku. Santai aja. Dilihat ya, kita seumuran loh. Iya, baik. Lu udah makan belum? Hahaha. Dasar. Gua suka gaya lu. Ayo makan dulu. Iya, ayo. Udah berantem ya? Cih, Cih. Oh iya Don, gua dengar Tistar tadi sore ada rapat penting. Apa yang sedang mereka rencanakan kali ini? mereka semua mau bergerak ke utara. Kayak sama gua ya? Hahaha. Ini menyenangkan. Bagaimana dengan SMA Saturnus? Udah pasti target pertama mereka datang ke SMA Saturnus terlebih dahulu. Gua tuh bingung sebenarnya kalau ada peperangan besar gini. Lu tahu sendiri kan Don, SMA Pluto dari dulu nggak pernah punya strategi apapun. Kita mah tabrak-tabrak aja kalau ada yang memulai api. Itu mah bukan bingung, tapi elunya aja yang bodoh. Yeay, berisik lu. Tistar akan bergerak kapan ya? Itu yang gua nggak tahu. Hari Senin. Hari Senin, mereka semua bergerak ke utara, waktu sore hari. Kamu tahu di mana? Kan tadi kamu gak ikut perkumpulan itu. Aku tahu di grup WA. Tadi grup ramai banget. Para bos pentolan mengumumkan pertempuran besar melawan SMA Pluto. Semua anggota diwajibkan untuk hadir semua. Tapi, kalau untuk strategi, aku nggak tahu. Mungkin strateginya dibicarakan pas hari H. Oh, oke. Gua gak butuh strategi mereka. Biarkan mereka mengumpulkan semua antek-anteknya. Semakin banyak anggota Tistar, semakin menyenangkan pertempuran ini. Hahaha. Gua rindu atmosfer ini. Dulu kita sangat menikmati pertempuran saat melawan Tistar Gen pertama. Apakah Tistar Gen 2 ini atmosfernya akan sama seperti Tistar Gen pertama? Hahaha. Aing mah ngikut aja. Di mana ini? Sial, kepala gua sakit banget. Udah bangun lu, Bim? Kita di mana? Di kantor polisi. Semua kejahatan yang kita berdua lakukan sudah terbukti semuanya. Serius lu? Terus di mana Dewi Raya? Di mana dia? Mon, di mana Dewi Raya? Kok buat takut dia jadi gila ya? Tenang, kita sekarang kan di kantor polisi, aman. Iya. Gua lebih mending di sini daripada di luar. Gua takut diburu sama Dewi Raya. Gua harap gua gak bertemu lagi sama si koboi jalanan itu. Gua takut banget sumpah. Lu kalau gitu terus bisa gila. Gua gak mau satu sel sama orang gila ya. Bajingan. Udah sih Uman. Sekarang ayo ikut saya. Silahkan masuk. Ada anak baru nih. Apa ini anaknya yang bos bicarakan tadi? Dua orang yang selalu mengganggu tuan muda. Sial, muka-mukanya menyeramkan banget. Hei, nama lu Bimo sama Emon bukan? Kok dia bisa tahu nama gua? Bajingan, perasaan gua gak enak. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kenapa Bimo bisa sampai masuk penjara? Semalam, Bang Bimo sama Bang Emon menyekap Enji. Dari awal juga, gue udah mencurigai cewek gila itu. Terus, kenapa kalian sampai babak belur gitu?
Itu, Bicara saja, jangan takut. Nanti Bang Leo bakal ke sekolah. Ceritain dari awal sampai akhir. sebenarnya kita tuh semalam kita berjaga di depan gudang. Bang Bimo sama Bang Emon menyekap Enji untuk memoroti uang pacarnya Enji. Enji punya pacar? Punya bang. Setelah itu Bang Emon telepon pacarnya Enji dan menyuruhnya datang ke SMA Mas. Bang Bimo juga mengancam pacarnya Enji. Pacarnya Enji harus datang dan bawa uang minimal 10 juta untuk tebusan Enji. Oh, jadi Bimo menculik dan menyekap Enji untuk mendapatkan uang. Iya bang. Kok bisa langsung dipenjara? Pacarnya Enji datang ke sini bareng polisi. Enggak bang, pacarnya Enji datang ke sini sendirian. Enggak masuk akal. Kalian semua ditumbangi hanya satu orang. Saya gak tahu dia pacarnya atau bukan. Tapi yang datang ke sini itu Siapa? bos SMA Pluto, Dewi Raya. Enggak mungkin. Enji pacaran sama Dewi Raya? Itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin banget. Saya juga nggak tahu bang. Tapi setelah Bang Emon telepon pacarnya Enji dan menyuruhnya ke SMA Mas, yang datang itu justru Dewi Raya. Apa Enji kerabatnya Dewi Raya? Apa memang benar Dewi Raya itu pacarnya Enji? Gua harus selidiki ini. Udah, terima kasih informasinya. Sana kalian masuk. Iya bang. Itu kan Siapa sih? Itu Bang Leo. Baru kali ini gue lihat Bang Leo. Bos SMA kita. Akhirnya gue bisa lihat juga. Bang Leo, Kemana Bimo sama Emon? ada yang ingin saya bicarakan. Jangan bicara di sini, Bang. Ayo kita ke gudang. Ayo. Jadi, itu yang namanya Leo. Mau langsung kita tumbangi saja, Don? Nantilah, nanti waktu mereka mau menyerang SMA Pluto, atmosfernya agak kerasa kalau bosnya tumbang duluan. Biarkan dia senang-senang terlebih dahulu. Don, kenapa kita ganggu pembicaraannya saja? Ogah banget, kayak anak kecil aja. Ayolah. Gak mau. Ayolah. Gua penasaran, mereka mau membicarakan apa ya kira-kira? Ah, ngikuti lu, merepotkan. Gak usah berisik, Don. Nanti dia dengar. Lu yang berisik. Iya ya, Aing yang berisik. Udah, dengarkan saja pembicaraannya. Oke. Kemana dua anak bodoh? Biasanya ada di sini. Sebenarnya, Bimo sama Emon masuk penjara. Apa yang sudah mereka berdua lakukan? Mereka sudah menculik dan menyekap Enji. Enji, dia kan anggota Tistar juga. Kenapa disekap? Pasti ada alasannya. Soal ini, nanti kita ke kantor polisi dan menanyakannya langsung. Baik, Bang. Sebenarnya, saya juga tahu kelemahan Dewi Raya. Kelemahan Dewi Raya? Iya, Bang. Informasi ini benar atau tidaknya, tapi saya merasa informasi ini benar, Bang. Dewi Raya punya pacar, dan pacarnya itu Enji, dari anggota kita. Semalam Bimo sama Emon dan para bawahannya ditumbangi satu persatu sama Dewi Raya. Jadi, Dewi Raya semalam datang ke SMA kita. Benar, Bang. Kalau memang benar Dewi Raya sama Enji pacaran, Enji kelemahannya Dewi Raya. Kita akan lebih mudah numbangi Dewi Raya. Oke, memang benar. Kelemahan pria itu perempuannya sendiri. Ini penting. Gua harus kasih tahu semua para bos pentolan sekolah. Hahaha. Hari Senin depan kita akan menuju utara. Saya udah gak sabar, Bang. Dewi Raya pasti sudah tahu sama Enji kalau kita akan menyerang SMA Pluto. Kita harus ubah harinya. Yang penting sekarang kita sudah tahu kelemahan Dewi Raya. Jadi kapan kita semua bergerak, Bang? Sial, dia tidak menyebutkan harinya.
Menurut lu, kapan dia akan bergerak? Menurut Aing nih, hari ini deh. Hari ini nggak mungkin. Angie sekarang nggak masuk sekolah. Kok Angie sih? Angie adalah kelemahannya Dewi Raya. Malam ini kita kumpulkan semua orang. Gua punya ide. Oke, siap. Kaget banget loh, tiba-tiba disuruh kumpul gini. Ada apa sih? Sorry udah ganggu waktu istirahat kalian. Gua mau kasih tahu kalau bos pentolan SMA Mars sudah tahu kalau Angie pacaran sama lu. Bahkan bukan cuma bos SMA Mars saja. Gua yakin para petinggi T-Star juga tahu juga hal ini. Walaupun kelihatannya ini cuma hal sepele, tapi Angie sekarang jadi incaran para petinggi T-Star. Ini akan sangat berbahaya ke depannya. Sheng, aku harus bagaimana ini? Tenang ya, aku akan menjaga kamu dengan ketat. Sekarang, aku gak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Aku janji. Iya Sheng, aku percaya sama kamu. Don, lu punya seragam sekolah 2 pasang gak? Lu langsung connect ya? Padahal ini ide gua loh. Gua tahu isi pikiran lu, hahaha. Nggak ada 2 sih, mending beli saja seragam baru. Tenang, gue yang belikan sekarang juga. Anak, suruh supir belikan baju seragam baru ya. Ana aja yang beli. Jangan, udah malam bahaya. Masih sore, udah malam-malam amat. Ana bakal aman kok. Kan mau perginya sama Ale. Kok sama Aing sih? Orang mau ah. Ayolah, gua takut kalau sendirian. Please. Don, turuti aja maunya. Iya, oke. Ayo pergi sekarang. Gitu dong. Ana pergi sekarang ya bang. Oke, hati-hati ya. Sebenarnya gue gak mau melibatkan Angie, tapi mau sampai kapanpun Angie akan dalam bahaya. Semua orang juga tahu kelemahan pria adalah wanita. Seng, kamu jangan khawatir, aku akan selalu berada di sisi kamu. Maaf sudah melibatkan kamu ke dalam masalah ini. Aku janji, kamu gak akan terluka sedikit pun. Nggak apa-apa, kalau memang ada yang aku harus bantu, aku akan bantu semaksimal mungkin. Kan ada kamu di sisi aku nggak akan takut. Kamu sekarang bisu ya? Kok nggak bicara dari tadi? Jangan bicara lagi. Hehehe, lucu banget sih. Ukuran seragam Kak Dwi sama gak sama kayak lu? Dilihat dari postur tubuhnya, kayaknya sama seperti gua. Baguslah. Dengan sekolah sama seragam, gue jadi sedih. Seharusnya sekarang gue kelas 1 SMA. Kalau saja waktu bisa diputar, mungkin gue gak akan keluar dari sekolah. Maaf, kalau boleh tahu, memangnya kenapa bisa keluar sekolah? Itu, Gak usah dilanjut ya. maaf ya, gue gak bisa mengatakannya sekarang. Non, udah sampai. Mau turun sekarang. Kalian tunggu di sini aja, jangan ada yang keluar mobil ya. Tapi Non, Udah di sini saja. Kalau ada masalah, nanti gue telepon. baik Non. Ayo keluar. Iya, ayo. Lu tunggu di sini dulu, gue yang masuk. Oke. Perasaan gua gak enak. Dari tadi sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi kita berdua. Semua orang yang masuk ke toko ini nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Kenapa? Ngagetin gua aja lu. Ayo pulang sekarang. Nantilah, gue pengen beli makanan dulu sebentar. Lu mau makan apa? Terserah lu aja. Jangan lama-lama di sini. Perasaan Aing gak enak. Jadi itu alasannya. Ya udah, ayo pergi nyari makanan sekarang. Ayo. Gelisah banget hati Aing. Sial. Nama lu Aleka kan? Gak gua sangka, ternyata Eka punya adik.
Siapa lu? Anaknya kemana? Gue mau bicara sebentar. Dia kenal anak. Sial, membawa anak keluar, resikonya besar banget. Apa mau lu? Kan gue udah bilang, gue pengen bicara sama anak sebentar saja. Boleh kan? Anak nggak ada waktu, pergilah sana. Kalau gue maksa, bagaimana? Gue tahu bakal seperti ini. Yuk, mau berantem di mana? Santai dong. Oke, gue gak akan maksa. Gue mundur sekarang aja. Sama-sama keras kepala. Lu sama persis seperti abang lu. Hei, apa lu mengenal orang yang di belakang gue ini? Hahaha. Apa lu kenal gua? Dasar pecundang. Bajingan. Catur, lu pergi duluan. Tinggalkan gua di sini sendiri. Gua masih ada urusan. Baik, bos. Padahal gue ingin tumbangin lu. Lain kali saja dah. Sehat-sehat ya. Kalau sampai meninggal juga, kasihan Eka. Nangis dia di neraka. Hahaha. Brengsek. Bukankah kita masih ada urusan? Ayo selesaikan. Oke. Sial, kuat banget. Stop! Sudah hentikan. Anak, Sial, Ana sudah keluar. anak sudah besar ya? Siapa lu? Suara dia sangat familiar. Jangan-jangan... Hahaha, adik kecil abang. Abang, Bang Abe, abang kemana aja? Ana selalu cari abang tahu. Ayo bicara di tempat lain. Ayo bang. Ale, ayo. Bagaimana kabar anak? Baik-baik saja bang. Oh iya, abang kemana aja? Rumah abang yang di utara kok kosong? Abang pindah kemana? Abang kerja keluar kota. Bentar, badan anak banyak tatonya. Anak udah nggak sekolah lagi. Iya bang, dulu Ana dibully. Lupakanlah, Ana udah lupa tentang itu. Ana udah tenang sekarang. Syukurlah. Sebenarnya abang ada masalah apa sama Bang Sima? Dulu abang kemana-mana selalu berdua. Kalau bisa diperbaiki, ya perbaikilah hubungan abang sama Bang Sima. Ana kangen kumpul bareng-bareng lagi. Maaf, abang nggak bisa. Kenapa? Abang yang sekarang sudah benar-benar berada di puncak kriminal. Maksudnya, Anak tahu organisasi baru, Mistik. organisasi buruk itu. Bang Abe jangan masuk ke organisasi itu ya. Semua antek-anteknya sudah rusak semua. Sama seperti dulu, Anak masih orang yang baik. Tapi sebenarnya organisasi Mistik, abang sendiri yang bangun. Apa? Abang gak bercanda kan? Kamu jaga kesehatan ya. Abang gak punya waktu banyak. Abang mau pergi sekarang. Bentar, semua yang dikatakan abang, semuanya bohong kan? Abang gak mungkin jadi orang brengsek kan? Maaf, abang pergi sekarang. Bang, tunggu. Bang. Bang. Bang Abe. Sudah malam, ayo pulang saja. Semua anak-anak pasti udah pada nunggu. Iya. Abe itu abangnya anak. Berarti Abe juga saudaranya Sima kalau gitu. Aing tanyain aja. Maaf ya, kalau boleh tahu siapa Abe itu? Kok kamu nyebut dia abang? Bang Abe itu teman masa kecilnya Bang Sima. Bang Abe udah kita anggap seperti keluarga sendiri. Walaupun tidak satu darah, tapi Bang Abe itu bagian dari keluarga gua. Maupun senang ataupun duka, dulu kita semua akan selalu bersama-sama. Kalau benar Bang Abe sekarang berada di organisasi mistik, itu akan sangat merepotkan. Oh, jadi teman masa kecilnya Sima. Pantes, Sima marah besar kalau dengar nama Abe.
Jujur saja, Aing mau keluarkan sekuat tenaga apapun. Sangat mustahil untuk tumbangin Abe. Dari pergerakan bertarungnya saja, sudah berada di atas rata-rata. Brengsek. Dia bukan manusia. Kenapa diam aja? Oh, enggak kok. Maaf, Aing gak bisa lindungi lu. Ku minta maaf, gua kan gak kenapa-kenapa. Sudah lupakanlah. Sudah dekat, ayo siap-siap. Baik. Sekarang gua nginep di rumah lu aja, Don. Besok pagi kan gua mau nyamar ke sekolah lu. Iya, nanti ajak Ale juga. Boleh. Kamu mau pulang sekarang? Iya, ayo. Nantilah pulangnya, makan dulu kita. Udah pulang. Le, kenapa lu? Hei. Wajah lu kenapa? Ah, itu Dia habis bertarung lawan Bang Abe. Serius? Serius Bang. Bang Sima, kenapa gak kasih tahu Ana kalau Bang Abe masuk organisasi mistik? Maaf, abang gak mau Ana khawatir. Apa status dia di organisasi itu? Kali ini abang harus jujur. Ana dengar dari Bang Abe, dia bilang dia salah satu pendiri organisasi itu. Kalau dia cuma anggotanya saja, itu nggak mungkin. Abe, dia sekarang jadi bos organisasi mistik. Apa? Jadi selama ini yang selalu bikin onar di mana-mana itu ulah Bang Abe sama para anggotanya. Iya, maaf abang gak kasih tahu Ana dari awal. Nggak apa-apa. Yang penting abang udah jujur sekarang. Ya udah, kalau gitu Ana mau ke dapur dulu, nyiapkan makan malam. Aku bantu. Iya, ayo sini. Kejadiannya gimana sih? Kok lu bisa bertemu sama Abe? kayaknya waktu kita turun dari mobil. Soalnya pas di dalam toko, Aing ngerasa ada seseorang yang mengawasi Aing. Sesudah kita berdua beli baju, kita lanjut beli makanan. Nah, di situ awal kita bertemu. Abe selalu menanyakan anak. Ya Aing larang lah. Orang Aing gak kenal dia. Ya udah, Aing tantang bertarung aja. Terus? Ya kelanjutannya, Aing kalah. Sial. Dia bukan manusia, gila. Sorry Le, udah melibatkan lu masuk ke dalam masalah pribadi gua. Slow. Tapi kenapa lagi? Aing bertemu sama seseorang yang sudah abang Aing. Catur. Aing gak bisa mendekatinya karena ada Abe yang menghalangi jalan Aing. Aing sangat ingat kata-katanya. Kali ini Aing gak akan lepaskan Catur sedikit pun, walaupun ada Abe yang menghalangi Aing. Aing harus lebih kuat. Aing harus lebih tenang. Catur, kita tunggu tanggal bermainnya. Le, lu tidur di sini dulu ya. Iya Don. Abe sekuat itu kah? Sampai Ale juga sampai kewalahan. Ale gak lemah, dia juga sangat kuat. Tapi sepertinya Abe jauh berada di atas Ale. Bukan cuman Ale, sepertinya Abe juga berada di atas gua. Dan pastinya seseorang yang setara sama Abe mungkin Sima. Makin kesini sudah makin serius. Gua harus latih fisik gua lagi. Don, gua belum tahu siapa Abe. Gua sangat penasaran aja. Sorry. Ngobrolnya sambil main PS aja, gimana? Yuk. Ayo. Don, menurut lu si Dungu itu lagi ngapain ya? Gak tahu gua juga. Jagain ya jagain. Memangnya harus seperti itu ngejagainnya? Orang oon. Biarlah, sesuka hati dia aja. Yuk, ke belakang sekolah. Ayo. Wi, come on man. Gua bareng Angie ya kesananya. Aku di sini saja, mau main sama teman-teman. Oh, ya udah. Tapi kalau ada apa-apa, langsung telepon ya. Iya,
Sudah sana pergi. Mereka sudah pada nunggu tuh. Siap. Brengsek. Ngap banget gua pakai masker gini. Kayak orang dungu lu, PA. Berisik lu. Don, tadi Aing habis nguping lagi pembicaraan anggota Tistar. Berbakat sekali lu di bidang ini. Damn, thank you baby. Anak aneh, masih bisa teriak ya? Gua kira rahang lu patah semalam. Hahaha. Ye, kehead. Apa yang mereka bicarakan, Le? Mereka mengubah hari penyerangannya dari yang tadinya hari Senin diubah jadi hari Jumat. Makin lama dong. Bukan Jumat depan. Mereka mau bergerak itu Jumat sekarang, 3 hari lagi. Sing, ke gudang sekarang. Aku mau dibawa ke gudang. Ikuti saja maunya. Aku ke situ sekarang. Aku tunggu. Lama banget. Sial. Sabar bang, cewek itu memang dari dulu suka lalai. Nungguin gue ya? Ada Bang Leo juga. Ada apa bang? Sorry, udah bikin repot lu datang ke sini. Nggak apa-apa bang. Kalau ada yang mau dibicarakan, ayo bicarakan sekarang aja. Ayo duduk. Gua mengundang lu ke sini, ada urusan. Kalau lu tertarik, lu bakal aman. Bukan cuman aman, apapun yang lu mau, pasti gua turuti. Apapun itu. Apapun itu? Serius bang? Gua serius. Gua ada misi buat lu. Misi apa bang? Tapi ada persyaratannya. Lu harus tutup mulut ke pacar lu. Dan HP lu gua sita selama 3 hari. Tenang, gua gak akan kemana-manakan HP lu. Setelah perang berakhir, nanti gua kembalikan kembali. Iya bang, saya akan menurutinya. Saya juga akan tutup mulut. Saya janji. Bagus. Memangnya misi apa yang akan saya tindak? Kita akan menjebak Dewi Raya. Menjebak? Iya. 3 hari lagi, lu harus ajak Dewi Raya datang ke markas kita, Tistar. Gua akan kumpulkan semua para petinggi Tistar dan juga para anggota Tistar. Gua tahu Dewi Raya sangat kuat, tapi dia juga bakal kewalahan kalau harus berhadapan sama 4 pentolan sekaligus. Dan anggota kita yang sangat banyak itu akan sangat merepotkan bagi Dewi Raya. Setelah Dewi Raya tumbang, baru kita bergerak ke selatan dan timur. Kita hancurkan SMA Saturnus dan SMA Pluto sampai hancur lebur. Bagaimana? Apa lu sepakat? Sial, ini jebakan. Gua harus pilih apa ini? Kamu jangan khawatirkan aku ya. Apapun yang dia mau, turuti saja. Aku nggak akan marah. Aku janji. Oke, gua setuju. Baguslah. Dasar cewek gila. Hahaha, takut juga dia sama Bang Leo. Dasar, gue bikin bubuk Dewi Raya. Hahaha, gue udah nggak sabar. Hahaha. Rencananya sangat bagus. Gua gak akan mundur selangkah pun. Kenapa harus nunggu 3 hari lagi? Kenapa gak sekarang aja sih? Yang bersemangat bukan kalian saja. Gua juga sangat bersemangat, gila. Sial, badan gua udah gak tahan. Kali ini jangan terlalu gegabah terlebih dahulu. Gua harus mengikuti saran Sima. Pegel juga kaki gua, brengsek. Berdiri terus dari tadi. Lagian, lama amat sih pidatonya. Kayak orang bener aja. HP lu udah gua sita ya. Nanti saya kalau mau ngabarin Dewi Raya bagaimana? Nanti 3 hari lagi gua kasihkan kembali HP lu. Kabari Dewi Raya pas hari itu juga. Paham kan? Baik bang, saya paham. Kalau sudah, saya ke kantin dulu. Sana pergi. Dewi Raya, siap-siap lu merangkak di kaki gua. Hahaha. Apa yang mereka semua sekarang rencanakan? Mereka mau menjebak gua.
HP Enji disita supaya Enji gak bisa ngabari gua. Disita? Iya Don, hari Jumat, 3 hari lagi gua akan dijebak di markas Tistar. Mereka mau mengumpulkan semua sekolah dan para petinggi Tistar dalam skala besar-besaran. Terus, nanti Enji ngabari lu gimana? Nanti pas udah hari ketiga, baru Enji diizinkan pakai HP-nya. Nanti juga dia akan mengabari gua dengan alasan apalah, supaya gua datang ke markas Tistar. Oh, jadi mereka semua mau ngeroyok lu terlebih dahulu sebelum mereka menuju timur. Iya, itu tujuan mereka. Nanti lu mau datang ke markas Tistar? Jelas datang dong. Lumayan kan? 4 sekolah, 4 pentolan. Lumayan buat latihan badan, iya gak? Aing ikut. Oh gak ah, ngajak lu mah. Wah, cari gara-gara lagi lu, kampret. Nanti kita nyusul, Le. Biarkan Dwi bersenang-senang dulu. Oke, ngikutin kata lu aja Aing mah. Tapi lu harus jaga Enji selama 3 hari ini. Takutnya dia jadi bahan incaran para petinggi Tistar. Baik Don. Lu lumayan pantas juga ya pakai seragam itu. Keren ya. Wih, udah pantas nih jadi anak SMA Mars. Hahaha. Jaga dulu adik-adik lu, kasihan. Oke, siap. Ya udah, ayo ngopi. Suntuk banget kepala gua. Yuk. Markas organisasi mistik sekarang sudah ketemu apa belum ya? Gue sangat penasaran. Tuan Muda, mau langsung pulang sekarang? Ke markas Triple Six dulu. Gue mau bicara sama abang gue. Baik Tuan Muda. Gue nggak masalah kalau ada organisasi baru. AB, kenapa harus dia? Gue tahu lu kecewa karena gue memilih jalan yang gak lu harapkan. Asal lu tahu, Be, jalan yang diharapkan lu itu benar-benar jurang yang sangat berbahaya. Gua janji, gua akan menyadarkan lu ke jalan yang benar. Ini memang sulit, tapi lu sangat penting di kehidupan gua. Mau sampai kapanpun itu, lu masih gua anggap seperti adik gua sendiri. Semoga kita bertemu lagi. Tuan Muda, sudah sampai. Oke, gua turun sekarang. Hati-hati Tuan Muda. Ada apa? Bagaimana bang, perkembangan pencariannya? Markas organisasi mistik sudah ketemu apa belum? Belum. Benar-benar susah mencari informasinya. Menurut gua, organisasi mistik itu nggak punya markas. Mereka suka berpindah-pindah tempat. Kemarin juga terdeteksi organisasi mistik berada di barat. Sekarang mereka berada di selatan. Mereka selalu berpindah-pindah tempat? Apa tujuan dia berada di wilayah-wilayah tersebut? Maksudnya, apa yang mereka lakukan? Ya, banyak yang mereka lakukan. Pemalakan, penculikan, banyak banget yang mereka lakukan. Tapi, tujuan utama mereka menjual dan menyebarkan obat-obatan itu bisnis utama mereka. Gua udah menyelidiki juga tempat di mana mereka mengembangkan obat itu. Tapi, sialnya belum ketemu sama sekali. Gue sampai merekrut mata-mata profesional untuk menyelidiki tentang obat tersebut. Naasnya, mata-mata yang gua kirim tertangkap sampai mati. Ini sangat merepotkan. Abe yang gua kenal selalu baik hati dan ceria. Kenapa dia terjun ke dunia yang sangat gelap? Gua nggak mau selidiki tentang Abe lebih dalam. Gua takut dia akan kecewa karena gua terlalu berurusan sama kehidupannya. Gua juga sangat ngerti perasaan Abe. Urusan Abe serahkan saja pada gua bang. Lu urus saja para anggotanya. Jangan sampai mereka menginjakan kaki di wilayah timur. Sekarang cuma bisa percaya sama lu. Terima kasih. Kita ini keluarga, santai aja. Keluarga. Ingat masa lalu lagi. Lupakanlah. Tapi, gua masih merasa bersalah. Lu sama ayah tidak punya hubungan yang baik sampai sekarang. Gua minta maaf. Lu, mau sampai kapan minta maaf terus sama gua? Mau sampai kapanpun, lu tetap abang gua. Dan juga anak, dia tetap adik gua. Kita bertiga itu adalah keluarga. Gua sayang sama lu pada. Kalau lu sampai minta maaf lagi tentang masalah ini, gua nggak akan diam kali ini. Iya, baik. Ya udah, lupakanlah. Gua gak lama-lama di sini. Kasihan anak sendirian. Iya, hati-hati. Jangan antarkan gua.
Hahaha, lucu banget sih. Lucu kan? Besok kita keluar yuk. Gue punya tempat makanan yang sangat enak. Serius? Ayo. Besok jemput aku ya. Siap, tapi gue yang bawa ya. Kemarin aja, lu yang bawa jatuh. Ah, trauma gue bonceng sama lu. Lihat dia tertawa gitu, sangat menghancurkan hati gua. Anak tidak ada kasih sayang ayah, bahkan tidak ada kasih sayang ibu sama sekali. Ah, sial, hati gua sakit banget. Abang udah pulang. Bentar ya, Bang Sima baru pulang. Gua mau ngajak dia makan malam dulu. Ya udah, sampai bertemu besok. Dah. Bang, abang udah makan belum? Bang, abang kenapa? Sumpah, baru kali ini gue lihat abang nangis. Nggak apa-apa, ayo cari makan keluar, sambil jalan-jalan juga. Kamu boring kan di rumah terus? Ayo kita healing. Asik, serius bang. Bentar, Anda ganti baju dulu. Abang juga mau ganti baju. Gerah, kalau sudah, abang tunggu di depan ya. Siap, laksanakan. Suntuk banget, gila. Sima sama Ana mau kemana tuh? Hahaha. Mau ajak adiknya jalan-jalan kayaknya. Baguslah, abang sayang adik banget. Seragam itu, bukannya itu seragam SMA Uranus? Jauh-jauh datang ke wilayah ini. Ada apa sebenarnya? Orang itu mukanya kayak gak asing. Mas, ada udut gak? Ada, bentar. Totalnya jadi 37.000. Aduh, bentar ya mas. Uangnya ketinggalan di teman saya. Ya udah, ambil dulu. Hahaha, brengsek. Terima kasih udutnya. Ayo cepat pergi. Sial, dia mau kabur. Ah, bajingan. Gua gak bawa motor lagi. Masih ada ya orang yang begitu. Biarkan dah, hitung-hitung sedekah aja. Tapi yang bikin penasaran, kenapa mereka bisa ada di wilayah sini? Gua harus kasih tahu Sima nanti. Gua punya rencana yang sangat hebat kali ini. Apa tuh? Kepo nih. Gua udah tahu kelemahan Dwi Raya. Serius lo? Apa kelemahannya? Hahaha. Jangan bercanda ya, Ge. Apa kelemahannya? Pacarnya. Pacar? Dwi Raya punya pacar? Iya punya. Dia salah satu anggota kita. Makanya gue punya rencana. Apa rencananya? Kita jebak. Kita keroyok Dwi Raya bareng-bareng. Nanti gua suruh Angie telepon Dwi Raya. Suruh Dwi Raya datang ke sini sendirian. Ngapain repot-repot? Kita kumpulkan saja semua anggota kita. Lumayan banyak kan, 4 sekolah digabungkan. Itu sudah sangat kuat. Iya, itu juga bagian dari rencana gua. Nanti kalau Dwi Raya sudah agak lemas, baru kita turun tangan. Bagaimana? Cerdik juga otak lo. Ini bagus, gua setuju. Bagaimana dengan kalian? Ikut saja. Oke. Obat yang Bang Catur kasih kemarin, semuanya sudah punya kan? Iya. Bagus, dengan obat ini, fisik dan kekuatan kita jadi bertambah 2 kali lipat. Bagaimana dengan Ale? Lu udah merekrut dia masuk ke geng kita. Dia selalu nolak ajakan gua. Dia nggak mau ada di bawah gua. Sangat merepotkan kalau sudah berurusan sama Ale. Kepala Ale batu banget. Kalau Ale berhasil kita rekrut, bertambah kuat geng kita. Dia susah banget diajak bicara. Tapi makin kesini, SMA Mars banyak banget yang mulai berontak. Gue sangat penasaran sama satu orang. Entah apa yang dilakukan orang itu, sampai Ale juga selalu di sampingnya. Siapa? Erlangga. Gue belum pernah bertemu dengannya. Bawahan gue, Emon sama Bimo sampai kalah telak. Gue udah menyuruh Isal untuk membujuk Erlangga masuk ke geng kita.
Tapi entah kenapa Isal sampai gemetaran kalau sudah dengar nama Erlangga. Ini sangat janggal. Ale yang kuat saja sampai bersedia untuk mengikutinya. Erlangga, siapa sebenarnya diri lu? SMA Mars, merepotkan juga ya. Hahaha, lupakanlah. Ayo kita atur strategi. Oke. Kenyang banget. Mau nambah lagi? Ih, abang udah gila ya? Gak mau ah. Supaya tambah gendut kan? Ana gak gendut ya? Hahaha. Seragam itu. Bentar ya, abang mau ke toilet dulu. Jagain Ana dulu. Baik Tuan Muda. Mana sih yang mau beli obatnya? Sial. Iya, SMA Mars murid-muridnya banyak gaya. Kalau saja SMA Mars tidak satu kubu sama kita, udah gua acak-acak tuh SMA Mars. Bener tuh, sejak Bang Leo jadi ketua geng Cistar, para bawahannya banyak gaya. Udahlah, lupakan saja. Kalau kita gak jual sekarang, Bang Idoy bisa marah. Bahaya kalau Bang Idoy sampai marah. Oke, kita tunggu saja. Apa yang akan mereka jual? Apakah obat itu? Dengarkan saja. Siapa tahu ada petunjuk yang penting. Sorry lama, habis minum-minum dulu kita. Pantas lama. Mana uangnya? Cepat gua mau jual ke orang lain juga. Menarik. Siapa lu? Apa dia bagian dari kita juga? Kepala gua agak pusing. Kayaknya cuma anak cupu deh. Gawat, dia sudah melihat transaksi kita. Mau dibagaimanakan anak ini? Lah, apalagi? Hajar saja. Oke. Hei, sini lu. Bruh. Hahaha. Tengil juga nih anak. Cepat sini, gua hajar lu. Tunggu di sini, biar gua yang hajar. J, hey, lu pasti sedang bercanda kan? Sial, siapa dia? Apa yang sedang kalian jual? Gua gak bisa mengatakannya. Lu jangan ikut campur. Lu tahu Bang Idoy kan? Bos pentolan SMA Uranus. Dia yang menyuruh gua menjual ini. Kalau lu berani sentuh gua sekarang, berarti lu juga harus berurusan sama Bang Idoy. Idoy, bos pentolan SMA Uranus. Hahaha, sampah. Takut juga dia ketika dengar nama Bang Idoy. Idoy? Iya, lu takut kan? Lah, mana gua peduli. Masih ada yang mau maju? Enggak bang. Enggak bang. Dia kan Erlangga. Dia yang sudah membuat Bang Emon sama Bang Bimo kalah. Lu dari SMA Mars kan? Tutup mulut lu. Pergilah sebelum gua berubah pikiran. Iya, baik. Dia berbeda. Dia berbeda seperti murid-murid SMA Mars. Orang ini bukan orang sembarangan. Dia monster. Apa beneran dia manusia? Enggak mungkin. Dia bukan manusia. Jadi, kalian yang suka dengan obat bajingan itu? Bukan kita saja bang. SMA Mars, SMA Venus, SMA Jupiter, SMA Uranus, dan juga SMA Saturnus. SMA Saturnus? Apa dia juga bagian dari geng T-Star?
Nggak mungkin, Doyok bukan orang yang seperti itu. Ada yang janggal, gua harus selidiki SMA Saturnus. Kalian juga anggota geng T-Star kan? Kalau kalian gak jujur, tahu sendiri kan apa yang akan gua lakukan? Iya bang, iya. Kita anggota T-Star. T-Star sekarang di bawah kekuasaannya organisasi mistik kan? Gawat, orang ini bukan orang sembarangan. Dia juga tahu organisasi mistik. Sial. Lebih baik jujur. Orang ini auranya melebihi 4 tentolan sekaligus. Iya bang, geng T-Star sekarang di bawah kendali organisasi mistik. Kalian tahu kan orang yang bernama Abe? Abe? Kita nggak tahu bang. Satu-satunya orang yang kita kenal di organisasi mistik adalah Catur. Kalau Abe, kita nggak tahu sama sekali. Oh, jadi Abe belum mengungkapkan dirinya. Masuk akal juga. Dua orang ini kan cuma anggotanya saja. Mana mungkin mengetahui bos organisasi mistik. Kecuali para petinggi T-Star. Mungkin mereka tahu keberadaan Abe sekarang. Oke, jangan sampai gua lihat muka kalian lagi di wilayah ini. Kalau sampai gua melihat kalian berdua lagi, gua hancurkan muka kalian. Baik bang, kita pergi sekarang. Sana. Bang, lagi ngapain di situ? Ana udah cari kemana-mana loh. Rupanya di sini. Ada urusan tadi. Mau kemana lagi? Apa mau langsung pulang saja? Kalau boleh, Ana dari dulu pengen ke pasar malam. Penasaran? Pasar malam? Ya udah, ayo berangkat sekarang. Asyik. Ayo berangkat. Kamu nggak masuk sekolah lagi? Memangnya nggak dimarahin? Udah izin, aman. Aku kan udah janji bakal lindungi kamu. Setelah perang ini berakhir, aku bakal balik lagi ke SMA Pluto. Terima kasih ya. Lah, kok ngomongnya gitu? Santai aja, kita kan pasangan. Enji. Iya bang, ada apa? Ayo, ikut gua sekarang. Mau kemana? Ikut saja, ini penting. Oke. Siapa orang yang di samping Enji? Apa itu Dwi Raya? Enggak mungkin. Enggak mungkin itu Dwi Raya. Ah, paling itu laki-laki yang mau diporotin uangnya sama Enji. Enji kan cewek gila. Jadi ini yang namanya Isal, pentolan kelas 2 SMA Mars. Oke, menarik. Ayo. Kayaknya rencana kita gagal lagi. SMA Pluto sudah tahu kalau kita akan bergerak 2 hari lagi. Hah? Serius lu? Merepotkan. Bagaimana kalau kita bergerak sekarang saja? Kita semua sudah siap kapan saja. Telepon Abah sama Ibu. Bawa para anggota T-Star di setiap sekolah. Kumpulkan hari ini juga. Hahaha, bajingan. Serius nih. Lebih cepat, lebih baik. Iya gak? Nanti lu telepon Bang Catur juga. Bilangin, kita semua akan bergerak ke timur. Kita semua sudah siap membangkitkan generasi buruk ini. Gila, ini akan sangat menyenangkan. Hahaha, siap. Kalau gitu, gua akan kumpulkan semua anggota gua. Gua tutup ya. Oke, baik. Gua nggak tahu rencana kali ini akan berhasil atau tidak. Kalau pertempuran ini sampai kalah, gua gak punya muka di depan Bang Catur. Entah kenapa, gua sangat bersemangat sekali. Dwi Raya, hari ini lu harus tunduk di depan gua. Bang Leo, Enji sudah datang nih. Ada apa bang? Kita akan bergerak sekarang. Hah? Serius? Sekarang banget? Hahaha, akhirnya gua udah gak sabar gila. Rencana yang kemarin sudah bocor. Udah nggak ada waktu lagi. Sal,
kumpulkan semua anggota kita, berkumpul di markas T-Star. Sekarang juga, kita akan bergerak sekarang. Baik, Bang. Serius, Bang? Terus, rencana keroyok Dwi Raya dibatalkan begitu saja. Jadi, saya nggak dibutuhkan lagi. Kalau gitu, kembalikan HP saya. Nggak dibatalkan. Kita masih pakai rencana kemarin. Lu masih dibutuhkan di sini. Justru, lu sangat penting. Nanti lu ikut bersama SMA Jupiter. SMA Jupiter? Iya, sebagian anggota T-Star yang berada di SMA Jupiter ditugaskan menjaga di luar markas T-Star. Nanti lu ikut mereka. Nanti bagaimana, Bang? Supaya Dwi Raya mau datang ke markas T-Star. Saya nggak tahu caranya. Nanti lu pura-pura diculik, supaya Dwi Raya mau datang. Oke, baik. Bang, semua anggota sudah siap. Mau pergi sekarang? Oke, ayo pergi. Sepertinya itu Alek. Baguslah, dia dengar semuanya. Ngapain bengong? Ayo berangkat. Ayo, Bang. Angie lama banget. Apa terjadi sesuatu di sana? Jangan panik gitu. Selagi mereka masih berada di lingkungan sekolah, cewek lu bakal aman. Santai aja. BTW, Ale kemana ya? Dari tadi gak kelihatan. Nggak tahu. Kenapa lu? Lari-larian gak jelas? Don, Wi, T-Star akan bergerak sekarang. Semua anggota T-Star dari masing-masing sekolah sudah mulai bergerak. Hah? Serius lu? Terus, lu lihat Angie gak? Dia baik-baik saja kan? Aman. Cewek lu baik-baik saja. Tapi dia akan dibawa ke SMA Jupiter. Dia akan ditugaskan di sana. Tugaskan bagaimana? Jadi rencana kemarin yang mengeroyok gua nggak jadi dan dibatalkan begitu saja. Masih sama. Rencana mengeroyok lu masih mereka pakai. Tunggu saja. Nanti juga Angie telepon lu. Oke. Don, lu punya strategi nggak? Gue itu bodoh kalau harus atur strategi. Mau bagaimanapun, Angie itu perempuan. Cukup sampai sini saja, Angie bantu kita. Wi, mending lu bergerak sekarang. Lu harus menyelinap ke markas T-Star. Le, lu tadi bilang Angie mau dibawa ke SMA Jupiter. Iya, Don. Wi, lu harus ikut Angie dari belakang. Gua takutnya sehabis Angie telepon lu, Angie diapa-apakan sama para anak-anak SMA Jupiter. Baik, Don. Tapi kalau gua ketahuan bagaimana? Hahaha. Pertanyaan yang bodoh. Ya, apalagi? Tumbangkan mereka semua. Sial, Don Sima. Jiwa pemimpinnya kuat banget. Walaupun situasinya sudah sangat kacau gini, dia masih mementingkan keselamatan perempuan. Makin lama Aing berteman sama Sima, makin kagum Aing sama dia. Hahaha. Jiwa tuan muda organisasi Triple Six sudah mulai kembali. Selagi ada Don Sima di samping gua gak akan takut dengan hal apapun. Hahaha. Udah lama gak merasakan atmosfer ini. Ayo, kita hancurkan semua para bajingan itu. Lu tunggu di sini. Nanti gua kasih aba-aba untuk telepon Dwi Raya. Baik, Bang. Hei, untuk anak-anak SMA Jupiter, awasi cewek ini. Jangan sampai melarikan diri. Dia pacarnya Dwi Raya. Kalau dia sampai berontak, kasih tahu kita di dalam. Lu harus nurut. Anak-anak SMA Jupiter terkenal dengan kekejamannya. Kalau lu macam-macam, dia gak akan diam saja, walaupun lu perempuan. Baik, Bang. Saya akan menuruti perintah Bang Leo. Baguslah. Sal, ayo masuk. Hei. Dwi Raya bakal datang ke sini. Kemungkinan besar Dwi Raya bakal datang ke sini 30 menitan lagi. Semuanya,
kita tumbangkan Dwi Raya. Sebelum kita tumbangkan Dwi Raya dan bergerak ke timur, ayo bersenang-senang terlebih dahulu. Musik, putar. Lama juga lu. Bagaimana? Dwi Raya udah mau kesini? Aduh, lupa gua. Sal, sudah waktunya. Cepat suruh Enji telepon Dwi Raya. Hahaha, bajingan. Syukurlah, Enji baik-baik saja. Sial, gua harus menyelinap bagaimana ini. Ada suara musik, mereka sedang berpesta. Ini kesempatan. Itu kan Dwi Raya. Syukurlah, datang juga. Hei, siapa lu? Hehehe, ketahuan ya? Bajingan, cepat kepung dia. Mata kalian jeli juga ya? Serang dia. Yo, maju semuanya. Sial, tidak ada Bimo sama Emon, tidak ada orang yang gua suruh. Jadinya gua sendiri yang harus turun tangan. Nggak apa-apa dah. Habis ini mau berperang sama Pluto. Dwi Raya, cepatlah sampai sini. Gua udah siapkan makam buat lu. Kemana anak-anak? Bukannya tadi di sini? Brengsek, kenapa mereka tidur? Bukannya jagain Enji? Kalau dia kabur bagaimana? Gua harus cek. Hei, kenapa lu tidur? Hah? Apa-apaan ini? Dwi Raya, dia udah ada di sini. Siap. Gua harus kabari para bos pentolan sekarang. Mau kemana lu? Siap. Bang Leo, keluar sekarang. Dwi Raya sudah datang. Lu bodoh ya? Lu gak dengar mereka sedang berpesta? Mana bisa dengar lu? Bajingan. Gak gua sangka Dwi Raya sekuat ini. Mau semarah apapun lu gak akan berani bikin gua terluka parah. Lu kan mantan bawahan Don Sima. Don Sima, walaupun dia mustahil untuk dikalahkan, tapi hati dia sangat lembut. Kalau lu masih menghormati Don Sima, gua mohon, lepaskan gua sekarang. Don Sima? Hahaha, berguna juga nama Don Sima. Dwi Raya hanya menuruti perintah Don Sima. Selama 2 tahun ini, Don Sima membuat semua kota di wilayah ini menjadi anti kekerasan. Pastinya, Dwi Raya juga diajarkan untuk tidak berlebihan kelawannya. Hahaha, ada untungnya juga pakai nama Don Sima, walaupun orangnya tidak ada. Asal lu tahu, gua nggak selembut Don Sima.
Dengan entengnya lu pakai nama Don Sima untuk keselamatan lu. Gua paling benci kalau dengar seseorang yang menggunakan nama Don Sima. Siapapun itu yang sudah lancang menggunakan nama Don Sima untuk kepentingan pribadinya, gua hancurkan mukanya. Enggak gua sangka, dia kuat banget. Dengan mudahnya dia menumbangkan semua anak-anak SMA Jupiter. Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok. Gua mau masuk ke dalam. Ayo, gua antarkan lu ke depan dan pulanglah. Kamu kok panggil aku elo? Kita biasakan saja pakai bahasa ini. Bahasa kemarin terlalu formal. Jujur saja, gua nggak betah. Baiklah, gua juga pengen banget pakai bahasa gini. Kesannya, kayak udah lama banget kita pacaran. Iya gak? Baguslah, kalau lu setuju. Ya udah, gua antarkan lu keluar dari markas bajingan ini. Gua pengen lihat pertarungan ini. Penasaran tahu? Gua janji, gua gak akan ganggu pertempuran ini. Baiklah. Sehabis kita tumbangkan Dewi Raya, mau langsung ke SMA Pluto. Apa sebaiknya ke SMA Saturnus terlebih dahulu? Lumayan kan, tambah-tambah kekuatan kita. Oke, sebagian anggota kita sudah berada di perbatasan SMA Saturnus sama SMA Jupiter. Ya, nanti kita ke sana juga kalau Dewi Raya sudah tumbang. BTW, udah mau 30 menit. Kenapa Dewi Raya belum sampai-sampai? Enji udah telepon Dewi Raya belum sih? Ical juga belum datang dari tadi. Iya juga, Isal dari tadi nggak datang ke sini. Mungkin terjadi sesuatu di luar. Coba cek. Hei lu. Iya bang, ada apa? Coba lu cek ke depan. Siap bang. Lama banget. Kemana para bos pentolan kita? Para bos pentolan sudah menunjuk kita untuk sementara. Kita bertiga yang akan memimpin pasukan ini. Kalau para bos pentolan sudah selesai dengan urusannya, mereka akan datang ke sini juga. Kita tunggu saja. Sekarang kita sudah berada di perbatasan SMA Saturnus dan SMA Jupiter. Kita jaga-jaga saja, takutnya strategi para bos pentolan bocor lagi. Kita tunggu di sini, awasi area sekitar. Takutnya SMA Saturnus dan SMA Pluto bergerak juga. Udah lama gak turun ke jalan. Kita bertiga pentolan kelas 2 dari masing-masing sekolah. Untuk kedepannya kita harus sering kumpul gini. Nanti juga kita semua akan jadi bos pentolan sekolah dan penerus para petinggi kita juga. Sekarang kita harus keluarkan kekuatan secara penuh. Kalau SMA Saturnus dan SMA Pluto kalah hari ini, di Star Gen 2 akan berjaya ke depannya. Setelah para bos pentolan lulus, selanjutnya kita yang akan melanjutkan geng ini. Mau bagaimanapun, kita harus siap. Kita harus asah kekuatan dan kemampuan kita. Sepakat. Tapi kalian sudah dikasih obat kan sama para bos pentolan kalian masing-masing? Sudah. Oke. Tinggal tunggu di sini. Lihat siapa yang akan datang duluan. Apa para bos pentolan kita atau SMA Saturnus dan SMA Pluto yang akan datang duluan? Memangnya strategi kita bocor lagi? Seharusnya nggak bocor. Tapi kita jaga-jaga saja. Kalau sampai strategi kita bocor, kita harus tahan SMA Saturnus dan SMA Pluto di sini. Jangan sampai mereka merusak rencana bos kita. Oke. Harusnya pertarungan ini mudah, karena Dewi Raya gak akan langsung memimpin SMA Pluto. Dewi Raya sedang dijebak sama para bos pentolan kita, dan juga Doyok, bos pentolan SMA Saturnus. Seharusnya dia masih terluka parah. 1 minggu yang lalu, Doyok dikeroyok sama para bos pentolan kita. Ya, mungkin yang akan datang para anak-anak bodohnya saja. Gua denger juga pentolan kelas 3 SMA Pluto sedang keluar kota. Dia gak akan datang ke pertempuran ini. Pentolan kelas 3? Memangnya Dewi Raya kelas berapa sih? Lu gak tahu? Dewi Raya masih kelas 1. Dia gak naik-naik kelas. Ya, seharusnya Dewi Raya kelas 3 bareng para bos kita. Dewi Raya itu orang bebas. Dia gak gila kekuasaan. Makanya gelar pentolan kelas 3 sampai kelas 1 dipegang sama orang lain.
Dwi Raya itu legenda. Gelar dia di atas para pentolan. Ya, kayak sesepuh SMA Pluto gitu. Tapi selama ini kita semua menganggap Dwi Raya sebagai bos pentolan SMA Pluto. Dwi Raya nggak gila kekuasaan, bahkan jadi bos pentolan saja dia nggak mau. Kayaknya dia sangat mengidolakan Don Sima. Don Sima legenda yang sangat kuat, tapi nggak gila kekuasaan. Masuk akal juga. Gua sampai nggak tahu informasi sepenting ini. Sial. Makanya sekarang kita harus sering kumpul. Oke, baik. Bang. Kenapa lu? SMA Pluto sama SMA Saturnus bergerak. Mereka sedang menuju ke sini. Apa? Sial, strategi kita kayaknya bocor lagi. Hahaha, mimpi lu lucu banget. Mau kuasai wilayah ini. Menyenangkan juga ya. Bang Doyo, gak usah banyak gerak. Angkut kambuh lagi. Biar saya aja yang ngurus ini. Brengsek. Gua juga pengen ikut olahraga gila. Berani-beraninya dia menginjakan kaki di wilayah kita. Brengsek. Yo, sudah siap semuanya. Udah lama kita gak ada hiburan. Bajingan. Ya. Bajingan. Hei, yang sudah siap kepalanya hancur, datanglah ke depan gua. Ngantuk banget. Sial. Hahaha, Grace ikut juga. Tenang, nanti Abang Doyok jagain. Sial. Mau bersenang-senang, nggak ngajak gua. Bang Dwi di mana? Dwi lagi di wilayah barat. Kita semua ditugaskan di sini. Bang Dwi nyuruh kita selesaikan para antek-anteknya terlebih dahulu. Habis itu, baru kita bergerak ke barat dan buat senjata baru lagi. Oke. Apa yang kalian tunggu? Cepat selesaikan sekarang juga. Yok, tolong pimpin pertarungan ini. Hahaha. Siap. Semuanya. Hancurkan para bajingan itu. Dwi Raya. Kelihatannya Dwi Raya bakal merepotkan. Leo, sepertinya harus kita sendiri yang turun tangan. Walaupun anggota kita sebanyak ini, bakal butuh waktu yang lama untuk tumbangin Dwi Raya. Waktu kita sudah mepet, kita berempat saja yang turun tangan. Gue yakin, dengan obat ini, kita bisa tumbangkan Dwi Raya dengan mudah. Oke. Semuanya sudah siap? Gila, ini sangat gila. Para bos pentolan kita yang akan turun tangan langsung hadapi koboi jalanan. Bos pentolan kita akan membuat sejarah baru di kota ini. Dwi Raya bakal tumbang hari ini. Ayo ke depan.
Seriusan, cuman berempat. Kenapa gak langsung semuanya saja? Doi, coba obatnya. Maju dan hadapi dia. Gue pengen tahu sekuat apa efek obat itu. Oh, mengerikan juga obat itu. Kerasa juga pukulannya. Kaget ya lu bajingan. Hahaha. Bajingan, aing juga pengen ikut bersenang-senang gila. Ale, ternyata dia sudah bersekongkol sama Dewi Raya. Pantas saja dia gak mau bergabung dengan kita. Mungkin ini ajakan terakhir gua kalinya, Le. Ale, kalau lu mau bergabung dengan kita, gua kasih semua obat ini. Dan gua pastikan juga, lu yang akan jadi tangan kanan gua. Ini ajakan terakhir gua. Kalau lu masih nolak, gua pastikan hari ini lu akan masuk rumah sakit. Thank you tawarannya. Aing gak tertarik berada di bawah orang lain, apalagi di bawah orang yang cupu seperti lu. Oke, gua pastikan lu masuk rumah sakit hari ini. Alah, berisik. Sima kemana, Le? Sima lagi OTW ke sini. Wi, aing dengar juga di perbatasan SMA Jupiter dan SMA Saturnus ada sebagian anggota Tistar. Apa aing saja yang hadapi mereka? Brengsek, nikmat sekali pertarungan ini. Ah, males. Anggotanya lembek-lembek. Bagian sini juga sudah beres. Aman. Nggak seru, nggak ada yang kuat. Nggak usah buang-buang waktu. Ayo kita bergerak ke wilayah barat. Tenang, Le, udah gua atasi semuanya. Kalau lu takut di sini, duduk saja, tonton gua bertarung. Bacot lu. Udah sadar lu? Brengsek, efek obatnya sudah mulai pudar. Hahaha. Mereka kuat-kuat juga ya. Kenapa ditutup? Gua mau buka penutup mata. Gua gak mau orang gak penting lihat mata gua. Sudah selesai bicaranya. Ayo lanjutkan lagi pertarungan ini. Ayo, maju semuanya. Hahaha, lumayan kuat juga efek obat ini. Menyenangkan. Harus agak serius dikit nih.
Brengsek, obat gak guna. Gak ada cara lain, gua harus gerakan semua anggota. Bang Dwi, sorry agak telat dikit. Seharusnya di sini lebih menyenangkan. Udah gua bilang, gua gak mau ikut. Gua ngantuk. Masih ada sisanya kali, Wi. Masa dihabisi semua sama lu? Kenapa para petinggi SMA Saturnus dan SMA Pluto ada di sini? Sial, gua harus gerakan juga para anggota Tistar. Hahaha. Ayo, bikin hari ini jadi hari yang menyenangkan. Dia kan... Muka dia gak asing. Bang Sima, itu kan Bang Sima. Kenapa bisa? Bang Sima, Gua gak lagi mimpi kan? Masih ada yang mau maju? Ayo, maju sini. Mustahil. Dia kan Don Sima. Apa? Dia Don Sima, legenda 2K, dan juga legenda kota kita. Jadi selama ini kita tidak sadar bahwa Erlangga sebenarnya Don Sima. Kalau murid-murid SMA Mars tahu, ini akan sangat heboh. Don Sima. Dia Don Sima. Pantas saja Emon sama Bimo kalah telak. Don Sima bukan lawannya. Kalau saja gua sadar dari awal, gua pasti akan mengikutinya. Di depan kalian ini, orang yang selalu kita semua takutkan. Dan dia juga orang yang sudah membuat kota ini sampai ditakutkan kota-kota lain. Kita semua akan melihat sejarah baru kota ini. Dia adalah monster di antara para petarung. Selama dia masih berdiri, kemenangan seolah berada di pihaknya. Menjatuhkannya adalah mimpi yang hampir mustahil bagi siapapun yang berani menghadapi dirinya. Gua rindu momen ini. Selamat datang kembali ke jalanan, Don Sima. Gua akan membuat aturan sekolah di kota ini seperti 2 tahun yang lalu. Siapapun yang berani menantang dan menolak, maju ke depan gua sekarang juga. Tapi bang, kita semua berada di naungan organisasi mistik. Kalau kita gak lanjutkan generasi buruk ini, kita semua akan kena imbasnya bang. Masalah ini nanti kita bicarakan. Tapi gua pastikan selama kalian menuruti perintah aturan kota ini, kalian akan baik-baik saja. Percayalah sama gua. Don Sima, dia nekat banget. Keberanian dia menentang organisasi mistik, itu keputusan yang sangat gila. Dia mau melindungi kita semua. Nama Don Sima lebih besar daripada organisasi mistik. Sepertinya mengikuti Don Sima adalah jalan yang paling tepat. Baik bang, saya akan menuruti perintah dan aturan Bang Sima. Dan gelar bos pentolan SMA Mars, saya akan berikan kepada Bang Sima. Gua nggak tertarik. Kalian lanjutkan saja gelar kalian. Anggap saja gua gak ada di sekolah Mars. Tapi untuk kalian semua, para bos pentolan dari masing-masing sekolah, gua peringatkan, kalau sampai kalian membangkang aturan yang sudah gua buat, kalian harus siap berhadapan sama gua. Tapi kalau kalian sudah menuruti aturan gua janji, gua akan selalu berada di sisi kalian semua.
Dia masih Don Sima yang gua kenal. Brengsek, aing jadi pengen berak. Nangis gitu. Bang Dwi, kita kemana lagi habis ini? Kalian balik saja ke SMA Pluto dan juga para anak-anak SMA Saturnus. Bubar sekarang. Kecuali para pentolan, kalian jangan pulang. Hari ini ada rapat besar-besaran. Kita benahi kota ini dari awal lagi. Baik bang, semuanya terima kasih waktunya. Silahkan kalian bubar. Hati-hati di jalan, jangan ada yang buat rusuh. Besok kita rayakan kemenangan pertempuran ini. Dan buat kalian berempat, ada yang ingin gua bicarakan. Kalian semua jujur saja, apa kalian tahu para petinggi organisasi mistik? Jujur saja bang, kita semua kurang tahu lengkapnya. Yang kita kenal banget itu namanya Catur. Kita berempat sering bertemu dengan dia. Kalau bosnya, kita gak pernah bertemu. Tapi namanya kita tahu bang, namanya Bang Abe. Informasinya sangat tertutup, privasinya sangat kuat. Sangat susah mengetahui detail bos organisasi mistik. Kalau markasnya, kalian tahu kan? Organisasi mistik itu sebenarnya gak punya markas bang. Setiap bulan atau minggu mereka selalu berpindah-pindah tempat. Tapi cuman saya yang tahu tempat di mana Bang Abe dan Bang Catur berada. Serius? Di mana? Wilayah utara. Mereka tinggal di villa mewah yang dekat pantai. Apa lu gak takut membocorkan informasi ini ke gua? Jujur saja bang, sebenarnya saya takut banget mengatakan ini. Bang Sima idola saya. Sebenarnya kita semua gak bakal membangkang aturan sekolah yang Bang Sima buat 2 tahun yang lalu. Setelah menghilangnya Bang Sima 2 tahun lalu, kota ini perlahan-lahan jadi rusak. Bang Sima punya peran yang sangat penting di kota ini. Lihat saja, sekarang menghilangnya Bang Sima, jadi banyak geng-geng baru bermunculan. Bahkan, organisasi mafia juga bisa berkembang di kota ini. Jadi ada orang yang menyuruh kalian membangkitkan kembali geng ini? Iya bang, para organisasi mistik dan para bawahannya mendorong kita untuk membangkitkan kembali geng ini. Geng T-Star Gen 2 ini disetir sama organisasi mistik. Oke, hal-hal gila yang terjadi di kota ini semuanya mengarah ke organisasi brengsek itu. Harus gua benahi secepat mungkin. Jadi, geng T-Star mau dibagaimanakan sekarang bang? Apa mau dibubarkan? Gak usah dibubarkan, biarkan saja bertahan. Tapi kita harus ganti nama gengnya. Ganti nama? Natur. Kita ganti nama geng ini jadi Natur. Kalian berempat masih jadi para petinggi geng Natur. Bukan berempat saja, nanti para pentolan SMA Pluto dan SMA Saturnus akan jadi para petinggi juga. Sekarang kalian harus akur sama mereka. Kita lindungi kota ini dari anti kekerasan. Apa kalian paham? Gila, geng baru ini sangat besar. Udah bukan satu wilayah lagi, tapi satu kota. Gua sangat yakin geng Natur ini akan sangat besar ke depannya. Dia yang membuat geng ini, tapi dia gak mau jadi petingginya. Dia cuma mau jadi orang biasa dan bebas. Gila, Don Sima, padahal dia bisa saja jadi bos geng ini. Dia gak tertarik sama sekali. Gak salah, idola gua banget. Walaupun gua bukan bagian dari petinggi geng ini, kalian semua masih keluarga gua. Kalau ada masalah, kabari gua. Gua akan selalu berada di belakang geng Natur ini. Ayo kita ke depan. Semua pentolan harus tahu kabar ini. Le, Don, ngapain di situ? Sini foto bareng, buat kenang-kenangan.